Hari ini gue baru aja dapat kiriman dari Victory Toys. Dan apa isinya? Ternyata ini adalah sosok mecha dari salah satu judul IP mecha yang sangat terkenal pada masanya, Go Shogun. Boleh dibilang besar boxnya. Ditambah artworknya yang bikin kita tertarik karena pemilihan warnanya. Di depannya ada ilustrasi Go Shogun yang keren banget. Sebenarnya jujur, kalau bukan karena colorway-nya, gue nggak akan tahu kalau ini Go Shogun. Mari kita buka boxnya. Kita langsung disambut sama tray transparan yang rapi. By the way, ini sampel langsung dari Moshow-nya ya. Go Shogun dan semua aksesorisnya disusun dengan formasi yang terorganisir. Kesan premium kolektor itemnya dapat nih. Kita juga dapat manual book yang lumayan halamannya. Satu hal yang paling mencolok, Moshow Toys nggak main-main soal proporsi. Go Shogun ini kelihatan gagah, bulky, dan ada elemen era sci-fi sekarang nih. Tapi tetap mempertahankan ciri khas mecha era lawas. Buat gua proporsinya pas banget ya antara homage anime klasik dengan sentuhan modern. Warna dominan biru putih dan merah khas Go Shogun diterjemahkan dengan cat matte yang mewah. Akses gold dan silver disematkan di beberapa bagian armor, bikin figurnya kelihatan stand out tanpa berlebihan. Jangan khawatir soal detail, panel lines-nya rapi banget. Detail di sekitar bahu, lengan, dan kaki semua dirender dengan baik. Kalau lu perhatiin lebih dekat, ada pernak-pernik kecil seperti sambungan piston atau rivet yang tambah menghadirkan nuansa mecha realistis. Materialnya menggunakan porsi diecast lumayan banyak pada frame atau sendi. Sedangkan bodi luar dominan ABS atau POM yang kuat. Sekarang kita masuk ke artikulasinya. Kita mulai dari kepalanya dulu. Bisa kalian lihat sendiri, untuk kepalanya bisa menunduk ke depan sampai sejauh ini. Dan lehernya bisa berputar sampai 360 derajat. Tapi buat apa ya? Dari gua bagian kepalanya ini cukup fleksibel kok. Lalu ke shoulder armornya. Ini bisa diangkat sejauh ini karena dia bagian yang terpisah dari tangannya. Dan gue bilang ini artikulasinya cakep karena memudahkan kita buat pose nih ke depannya. Dan ada part tambahan di bagian ujung armornya yang juga bisa kita tekuk. Nah, kalau armor shouldernya kita angkat full, bisa kelihatan bagian lengan atasnya. Ada turbin yang di-sculpt dan dicat detail. Ini dia bagian dalam shoulder armornya. Eits, jangan khawatir. Bagian shoulder armor ini memang bisa dicopot. Dan masangnya juga gampang. Look at me now, they loving the sound. I'm running the game, he's standing my ground. Who running the town? Who figured me out? What? Out in the cold, but I wanted more. No, never looking back, only looking forward. Berikutnya kita ke bagian tangannya. Kalau diangkat bagian tangannya secara melintang, agak mentok karena kehinder sama shoulder armornya. Untuk pergelangan di sikunya ini seret banget. Artinya bagian lengan ini ada swivelnya di bagian atasnya, makanya dia bisa muter nih. Di bagian sikunya ternyata masih ada swivelnya lagi ya. Yang ini lebih seret lagi, masih baru soalnya. Kalau pergelangan tangan bisa diputer-puter, karena tangannya ini bisa diganti-ganti nantinya. Rotasi tangannya harus begini ya, kalau kalian mau angkat tangannya full ke atas. Sekarang kita ke bagian badannya. Ciri khas Go Shogun, dadanya ini bisa dibuka supaya bisa diisi robot jet kecil. Dan bagian dalam plate chest ini bisa dibuka pakai obeng buat diisi baterai. Masang baliknya juga gampang kok. Oke, setelah kita kembalikan armor di bagian dadanya, kita masuk ke rock armornya. Ini semua rock armornya ada artikulasinya ya, dan sangat-sangat fleksibel. Nah, artikulasinya bagian badan ini keren banget karena ada mekanikalnya juga. Coba lihat, kalau kita buat posisi menunduk, seperti ada piston yang membantu mekanik di spine-nya. Detail bagian belakangnya juga bagus. Asli gagah banget nih mecha.
Pinggangnya juga oke untuk muter-muter. Jadi pose-pose yang berhubungan bagian atasnya sudah sangat dinamik. Lanjut lagi kita ke bagian kaki. Bisa lurus 90 derajat. Sangat bisa bro. Gua kira mechanic shoulder armor sama badan udah paling keren. Tapi ternyata bagian kaki justru to the max. Ini lihat nih, detail-detail mekaniknya. Setiap gua tekuk dengkulnya, ruas-ruas dari dengkul sampai pahanya itu kebuka. Pada bagian ujung telapak kaki bisa ditekuk dan lurus seperti ini. Dan juga bisa puter-puter pada bagian tumitnya. Di bagian mata kaki ada flapnya yang bisa dikembangin. Gila, ini mainan gimmicknya banyak banget asli. Coba kita cek manual apa lagi ya. Dia bisa apa lagi kira-kira. Nah, pada bagian flapnya ini bisa kita tarik-tarik. Dan turbinnya itu kalian bisa lihat, dia muter cuy. Lalu bagian kaki depannya ini ya, bisa dibuka untuk kita masukkan jet nantinya. Sekarang kita masuk ke aksesorisnya. Dapat apa aja kira-kira? Yeah. This is the time of your life, the moment to live, the moment to shine, the moment to rise and take over the world. I'm on top of everything, on top of my game. Big city. Kita dapat stand base yang cukup lebar dan pakai sistem magnet rupanya. Go hard, shine light for the ones in the dark. Stay true to yourself and go big from the heart. You wanna dream big, you better dream large. Blocking lanes on the boulevard. Calling shots. Detail jetpacknya mari kita tengok. Kombinasi warnanya cakep banget. Tampaknya keren nih. Dia bisa dilebarin, tapi hati-hati ya, runcing beneran ujungnya. Bentuk Ghost Saber atau pedangnya masih dengan ciri khas Go Shogun. Jadi gua nggak ada komen tentang pedangnya. Dan ini buat pasangan di backpacknya. 5 Go Flaster Energy Missile Effect. Warnanya lebih orange kalau kita bandingin sama efeknya Go Shogun Post Plus. Cara pasangnya gampang. Di bagian punggungnya ini ada knob yang bisa kita copot. Terus langsung disimpan di tempat yang aman ya, karena kecil banget takutnya hilang. Langsung pasang aja backpacknya. Udah kelihatan super ciamik nih. Oh iya, sampai lupa, kita ke bagian kaki lagi bentar. Posisi kakinya ini, dua-duanya bisa diangkat nyerong. Jadinya bisa split nih. Dan juga ada magnet di telapak kaki buat kita bisa nempelin ke base-nya. Sekarang Proton Bazooka Go Flasher. Bagian belakang senjata bisa kita pompa begini, jadi kayak ngokang gitulah. Terus ujungnya bisa kita buka juga biar lebih dramatis kalau buat pose nembak. Men, ini ada klip untuk amonya. Yang cara masukin pelurunya juga kayak senjata beneran. Salut sih, amonya ini detail juga padahal kecil loh.
Setelah klip kita sambungin ke basukannya dengan posisi yang benar dan rapet, kita buka bagian sampingnya sampai kalian bisa melihat posisi pelurunya. Terus setiap kalian kokang, ini pelurunya benar-benar keluar kayak di film-film. This is awesome, man. Ada beberapa pilihan tangan, kepalan tinju, telapak terbuka, hingga tangan khusus untuk memegang senjata. Ini memudahkan lo untuk ngeset pose dramatis, terutama pada khas penutup episode anime saat Go Shogun mengangkat senjata. Sekarang coba kita pasangkan senjata-senjatanya dulu. Karena bobotnya terdistribusi dengan baik, terutama di bagian kaki ya, Go Shogun ini berdirinya kokoh sekali. Namun, perlu hati-hati saat mencoba pose ekstrim. Misalnya kalau pose ngelompat atau nekuk lutut terlalu dalam. Pastiin lu pakai stand tambahan biar nggak beresiko tumbang. Nah, sekarang kita ke robot kecil ini, gabungan dari ketiga jet, King Arrow, Jack Knight, dan Queen Rose. Ini kita udah dapat dengan posisi sudah tergatai. Artikulasinya juga bagus, tapi gue yang ngeri karena ini kecil banget cuy. Mosho Toys sering menonjolkan rangka dalam mecha untuk mempertahankan stabilitas dan pose abilitas tinggi. Go Shogun ini dilengkapi dengan join logam atau die-cast join di beberapa titik krusial, jadi lu bisa gerakin bahu, siku, dan pinggul dengan solid tanpa takut mudah longgar. Lutut dan siku bisa ditekuk cukup jauh, hampir meniru pose-pose dinamis yang kayak ada di adegan tempur animenya. Kepalanya juga bisa berputar dan menengok ke atas bawah lumayan luas, walaupun bagian helm lumayan gede ya. Sejauh ini gue nggak nemu cat lebar atau misprint. Hasil pengecatan presisi menunjukkan kalau Mosho Toys benar-benar menjaga standar kualitas mereka. Buat penggemar seri original, tampilan Go Shogun ini benar-benar beda sama versi originalnya. Tapi, meskipun lo ngeliat sentuhan desain lebih tajam dan detail, Mosho Toys tetap setia sama interpretasi desain aslinya. Ini menjaga esensi klasik Go Shogun, tapi dikemas modern. Pas buat kolektor milenial yang ingin menghormati warisan mecha jadul. Dan gue juga lupa, ada beberapa gimmick yang belum gue sampaikan, seperti di kepala, di bagian badan, di bagian dada, dan di jetpacknya. Juga di Proton Bazooka Go Flasher-nya ini ujungnya bisa nyala. Dan di bagian jetpack bawahnya ini, itu juga bisa nyala. Tapi karena gue belum beli baterai, jadi maafkan kalau gue belum bisa kasih lihat ke kalian. Kalau lu fans berat Go Shogun atau mecha klasik, figur ini jelas worth it. Gabungan antara nostalgia bertema dengan detail modern, rasanya sulit ditolak. Tapi kalau lu sekedar suka mecha tanpa keterikatan emosional ke Go Shogun, mungkin harganya bisa jadi pertimbangan serius. Tapi dari segi kolektibilitas dan kepuasan mendisplay di rak, Mosho Toys Go Shogun ini top tier banget. Sebelum gue akhiri, gue mau thank you dulu ke Victory Toys yang sudah memperkenalkan gue ke Mosho Toys. Dan buat teman-teman yang tertarik, langsung aja kontak Victory Toys, jangan sampai kalian kehabisan. Itu dia ulasan dari gue soal Go Shogun dari Mosho Toys dengan eksekusi desain yang rapi, bobot yang mantap, aksesoris yang lengkap, dan nuansa nostalgic anime yang kental. Menurut gue, Mosho sukses besar bikin salah satu masterpiece untuk penggemar mecha klasik. So guys, thank you for watching, love you all, peace and signing out, Godspeed. Nah, kalau kita sandingin sama versi Post Plus, untuk teman-teman yang masih bingung pilih yang mana, masing-masing punya keunggulan sendiri. Bagi yang ingin mecha bergaya modern dengan artikulasi jempolan, pasti ambil Mosho. Bagi yang mencari tampilan seperti lompat keluar dari anime, lengkap dengan semua gimmick kombinasi Post Plus lah jawabannya. Tinggal selera lu mau condong ke modern, realistik, atau retro akurat.